Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bersiap-siap mengikuti pembelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar kita senantiasa mendapatkan lindungan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa kita berdoa sebelum memulai pembelajaran? Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk permohonan kita kepadanya agar kita senantiasa dalam lindungannya. Sekarang silakan dipersiapkan buku pembelajarannya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran ketiga dan keempat. Kita mulai dari pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga kita melakukan pengamatan terhadap ciri-ciri tumbuhan. Bisa dilihat buku paket kalian pada halaman 106 ya. Nah, di situ ada contoh tumbuhan yaitu anggrek bulan. Anggrek bulan itu berasal dari Provinsi Maluku. Nah, sangat terkenal sekali dengan keindahannya. Anggrek bulan ini memiliki kelopak yang lebar dan berwarna putih. Selain itu, anggrek tersebut juga memiliki filamen atau antena khusus yang berwarna kuning muda yang menyembul keluar. Nah, ini bisa dilihat. Anggrek bulan warnanya putih, ia memiliki filamen. Nah, ini filamen namanya yang di depan ini. Nah, seperti antena, warnanya kuning muda. Nah, anggrek ini berasal dari Maluku Utara. Kalian bisa juga melihat contoh tumbuhan lain dengan mencarinya di internet. Misalnya bunga melati, bunga mawar, bisa kalian lihat di internet dengan bantuan kedua orang tua kalian. Nah, itu adalah contoh ciri-ciri tumbuhan pada pembelajaran yang ketiga ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran keempat. Jika pada pembelajaran ke-1 dan kedua kalian telah mengenal proses pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan secara alami melalui biji dan tunas. Nah, pada pembelajaran keempat ini, proses pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan adalah melalui umbi. Nah, ada dua, yang pertama umbi lapis, yang kedua adalah umbi batang. Nah, di sini bisa dilihat pada halaman 110 di buku paket kalian ya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis itu adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Kemudian contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang itu seperti kentang dan ubi jalar. Nah, pada tumbuhan yang berkembang biak pada umbi lapis, bahwasanya tumbuhan tersebut memiliki lapisan daun. Nah, pada lapisan daun tersebut terdapat cadangan makanan. Kemudian pada lapisan tumbuhan tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Di sini bisa dilihat contohnya pada bawang. Nah, bawang ini terdapat lapisan-lapisan. Nah, lapisan ini berupa daun ya, ini bisa dilihat ketika kita mengiris bawang.
Kemudian di sini jika kita letakkan di tanah atau di air, jangan sampai tenggelam, tapi di bawahnya saja, bagian bawahnya ini, maka nanti akan tumbuh akar-akar di bagian bawah ini. Nah, lama-kelamaan akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, perhatikan lagi yang di bawahnya. Ini adalah proses pertumbuhan dengan menggunakan umbi batang ya. Bisa dilihat di buku paket kalian. Nah, jika kalian meletakkan kentang di tanah, nanti kentang ini akan tumbuh tunas seperti pada buku untuk menjadi tumbuhan baru. Nah, pada batang kentang ini tersimpan cadangan makanan sehingga dapat membantu proses pertumbuhan tunas atau tumbuhan yang baru. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini akan muncul tunas-tunasnya, kemudian akan menjadi tumbuhan baru, ya akan menjadi daun. Nah, kemudian berakar di bawah. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan ayo berlatih ya. Bisa dilihat buku paket kalian pada halaman 108 ya. Di sini masuk pada soal cerita ya. Masih di bagian pembagian. Bisa dilihat. Di toko bunga terdapat 624 tangkai bunga. Nah, bunga tersebut diletakkan ke dalam 4 buah wadah. Setiap wadah berisi bunga dengan jumlah sama banyak. Berapa tangkai bunga yang ada di setiap wadah? Nah, kita akan menyelesaikan pembagian ini dengan cara bersusun ya. Bisa dilihat tadi jumlah bunganya sebanyak 624. Kita tulis seperti ini, 624 dibagi. Nah, ini tanda pembagi ya. Dibagi ke dalam 4 wadah. Di sini 4 ya. Kita cara membagi dimulai dari angka yang di depan ya. Nah, beda dengan perkalian. Kalau perkalian kita memulai dari angka yang di belakang. Kalau pembagian dimulai dari angka yang di depan. 6 dibagi 4, kita lihat perkalian 4 yang hasilnya mendekati 6. Nah, hasilnya mendekati 6 adalah 1. Kalau 2 kan 2 dikali 4 hasilnya 8, berarti lebih dari 6, berarti 1. 1 kali 4, maksudnya 4-nya 1 kali, itu hasilnya adalah 4. Tadi kan 6. Berarti sisanya itu adalah 2 ya. Nah, kita tulis 4, kita garis, kita kurang. 6 dikurang 4, sisa 2. Nah, bisa dilihat di sini pada buku. Kemudian 2 ini dibagi dengan 4 tidak bisa. Nah, agar bisa kita turunkan angka yang kedua. Angka yang kedua kita turunkan di sini. Nah, sehingga menjadi angka 22. 22 kita bagi dengan 4. Kita lihat lagi perkalian 4 yang hasilnya mendekati 22. Ada 5 dan 6. Kalau kita kalikan 6 hasilnya 24, berarti kelebihan. Nah, maka kita kalikan 5. 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Kita tulis 5. Di bawah sini kita tulis 20. Kemudian kita beri tanda kurang kembali. Ingat, pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai habis ya. Kemudian kita kurang 2 dikurang 0 hasilnya adalah 2. 2 dikurang 2 0, tidak perlu kita tulis. Kemudian kita bagi kembali, 2 dibagi 4 tidak bisa tentunya. Kita turunkan angka yang terakhir yang di belakang. Diturunkan di sini. Baru kita bagi 24 dibagi 4, kita lihat perkalian 4 yang hasilnya 24. Nah, adalah 6 ya. 6 kali 4 hasilnya 24. Kita garis bertanda kurang. 4 dikurang 4, 0. 2 dikurang 2, 0. Maka hasilnya adalah habis. Jadi 624 dibagi 4 hasilnya adalah
156. Atau jika kalian tidak hafal perkalian, boleh seperti ini. Misalnya 6 dibagi 4, kita hitung 6. Garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 4, berarti kita ikat 4. 1, 2, 3, 4. Diikat 4 begini. Ada berapa ikatan? Ada 1. Nah, berarti 1. Lebihnya berapa? 2. Sisa 2. Sama saja ya. Berarti sama pun. Berarti turunkan ini kan di sini tadi sisa 2 kan sama. 2 tidak bisa dibagi 4, kita buat lagi, turunkan 2 berarti 22. Bikin lagi garis sampai 22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Kita ikat 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, sama sisanya 2. Hasilnya ada 4 ikat, sisa 2. 1 2 3 4. Nah, mohon maaf Ibu tadi. Nah, kalau diikat ini tadi 22, ini hasilnya bukan 4 ya, tapi 5 ikatan. Ibu kurang menghitungnya. Di sini tadi 1 2 3 4 5. Ada 5 ikatan. Kemudian lebihnya 2 sama 5 sisa 2. Hasilnya sama kan? Di sini 5. Nah, yang terakhir berarti kita turunkan tadi angka yang 4 jadi 24. Kita garis lagi sebanyak 24, baru kita ikat 44. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Kita ikat 44. Sini 4 4 4 4 4 4. Nah, kita hitung ada berapa ikatan? 1 2 3 4 5 6. Maka hasilnya adalah 24 bagi 4 sama dengan 6. Nah, sama kan hasilnya? 156. Itu jika kalian tidak hafal perkalian. Tapi alangkah baiknya kalian menghafal perkalian ya, atau memiliki buku catatan perkalian untuk memudahkan dalam mengerjakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat bekerja sama. Nah, bisa dilihat di halaman 111 buku paket kalian. Nina dan teman-teman sedang mengadakan kerja kelompok. Nah, setiap orang dalam kelompok itu memiliki tugas masing-masing. Tujuan dari tugas kelompok adalah agar pekerjaan yang diberikan oleh guru menjadi mudah dan cepat selesai. Kerja kelompok merupakan bagian dari bekerja sama. Nah, bekerja sama itu selain memupuk persatuan dan kesatuan, juga dapat menumbuhkan kekompakan. Dalam bekerja sama, setiap orang harus mengerti tugasnya masing-masing. Tidak boleh mengganggu tugas temannya yang lain. Misalkan dalam sini contohnya adalah bekerja kelompok, ada yang tugasnya di bagian menulis, ada yang tugasnya di bagian mengamati. Nah, dalam setiap bagian tugas di kelompok tersebut harus dikerjakan dengan baik dan penuh dengan kekompakan. Tidak boleh saling iri-irian dan saling mengganggu, karena adalah satu tim ya, agar tujuan dalam bekerja sama itu dapat tercapai. Nah, tadi selain persatuan dan kesatuan, bekerja sama itu juga dapat memudahkan pekerjaan agar pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, banyak contoh bekerja sama, misalnya gotong royong membersihkan lingkungan di sekolah maupun di lingkungan di tempat tinggal kita. Ada lagi contohnya bekerja sama dalam membersihkan rumah. Nah, itu dalam lingkup keluarga ya kalau di rumah. Nah, kalau contoh bekerja sama lain adalah piket kelas. Nah, itu juga contoh bekerja sama. Diperlukan kekompakan dan saling memahami tugas
masing-masing dari setiap anggota kelompok ya. Untuk tugas pembelajaran pada pembelajaran kali ini kalian mengerjakan halaman 109 ya. Mengerjakan halaman 109. Yang dikerjakan adalah soal nomor yang 3 ya, soal nomor 3. Ini dikerjakan bagian A, B, dan C. Nah, cara mengerjakannya seperti contoh yang sudah Ibu contohkan tadi, dibuat dengan cara bersusun. Di sini kan ada 432 dibagi 4. Nah, ini yang A. Kemudian yang B 112 dibagi 7. Dan yang C 150 dibagi 3. Nah, di sini 150 dibagi 3 atau 150 dibagi 5 juga bisa. Kalau di sini diminta 3 kemungkinan, Ibu hanya ingin kalian mengerjakan 2 kemungkinan. Yang C itu 150 dibagi 3 atau 150 dibagi 5. Berarti jawabannya ada 2 ya, yang bagian C. Tidak usah 3, 2 saja. Jadi yang dikerjakan itu untuk kegiatan pada pembelajaran ini adalah 109 saja. Soal nomor 3 bagian A, B, dan C. Ingat yang bagian C itu ada 2 jawaban. Nah, ini sudah Ibu tentukan. Jawaban pertama 150 dibagi 3. Jawaban yang kedua adalah 150 dibagi 5 ya. Dikerjakan seperti yang Ibu perintahkan ya. Kalau Ibu meminta cara berarti harus menggunakan cara. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena kita telah melalui hari ini dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.